Selamat pagi Bapak Ibu. Latihan Lim Tian Kung ya. Saya berkali-kali mengatakan apa? Lim Tian Kung tidak boleh menggunakan tenaga paksa. Harus rileks. Setiap gerakan dari awal sampai akhir itu rileks, tenang, rileks. Napas nggak boleh ditahan. Ini napas biasa. Pikiran tenang, rileks. Kita kembali ke jalan bebek. Jalan bebek itu ada 3 hal gerakan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jongkok, yang kedua berdiri, yang ketiga jalan. Ketika jongkok, posisi begini, ya, kaki belakang bertumpu pada jari-jari kaki, yang depan lurus, ya, badan tegak. Tangan tidak harus dipaha, tidak harus dipaha, saya bilang. Dipaha juga karena masalah. Dipaha boleh, tapi tidak harus dipaha. Tetapi kalau dipaha, justru orang menggunakan tangan sebagai penopang saat berdiri. Jadi jatuhnya apa? Bungkuk. Ini yang namanya menggunakan tenaga paksa. Padahal dalam bebek itu seharusnya berdirinya Tegak. Oke? Kebanyakan orang juga begitu. Jongkoknya selalu begini, ya kan? Karena memaksakan diri kan? Ini berarti memaksakan kan? Jongkok, berdiri, jalan, jongkok. Ini sering sekali saya. Bukan hanya yang baru, yang senior pun sama, ya, yang punya posisi tinggi pun sama. Jadi saya hanya mengingatkan, ya. Jadi ketika jalan bebek, tangan tidak harus dipaha. Kalau dipaha, kecenderungannya justru malah dibuat menopang berat badan. Oh. Seharusnya dipaha nggak masalah. Seharusnya apa? Relax. Oke? Nah, berdiri. Terus melangkahnya nggak usah panjang-panjang. Melangkah cukup pendek aja. Paling panjang 2 telapak. Coba telapak kaki. Nggak usah panjang-panjang. Dikit aja. Jongkok tetap tegak. Ya kan? Berdiri tegak juga. Melangkah. Nah, maka itu kalau saya cenderung menginginkan tangan taruh di depan dada supaya apa? Tidak menjadi penopang. Ya kan? Lebih terasa manfaatnya daripada kalau kita begini. Oke? Terus yang kedua, jika orang tidak bisa jongkok atau tidak kuat berdiri, bagaimana? Betul nggak? Jadi kalau tidak bisa jongkok sampai atas ya jangan dipaksakan, jangan begini terus begini lagi, ya tetap tegak jalan, ya yang nggak bisa jongkok, nggak bisa berdiri, tidak harus memaksakan diri sampai terus udah sampai bawah berdiri susah sampai gini-gini, ya enggak? Iramanya itu kecepatannya berapa? Maksudnya kecepatannya harus 1 gitu atau iramanya itu? Ada apa-apa? Enggak, iramanya itu kecepatannya berapa? Perhitungan. Apanya? Ada apa-apa sih? Oh, 1 gitu. Hitungannya itu harus cepat temponya gitu. Ikutin apa-apa. Jangan pernah mendahului apa-apa. Biasanya karena kita sudah hafal terus mendahului apa-apa. 1, 2. Padahal kalau kita ingin apa-apa berarti kita konsentrasi mendengarkan. Jadi kalau sudah hafal kecenderungannya tidak mendengarkan apa-apa karena sudah hafal. Nah, tapi kalau saran saya sebaiknya mendengarkan apa. Hitungannya itu kalau itu kan 15 kali 2, ya kan? 2 kali 2 ketika jongkok tegak kaki ditukuk belakang, ininya apa? Bertemu pada jari kaki. Paha juga ada masalah. Paha juga ada masalah, tapi tegak badannya. Pas hitungan 1 itu naik. Pas hitungan 1 itu naik. Oh ya, kan posisi di sini kan? Ya. Startnya begini. 1, baru naik. Terus langsung. Berdiri, melangkah, jongkok, dengan apa-apa? 2, Naik. jalan. Sudah hitungan naik, 1, 2 naik. Jangan gini. 1, 2. sebelum angka 2 berjalan 2. Jalan ya, itu. Karena udah merasa hafal, jadi begitu.
Jadi dia nggak mendengarkan. Jadi begitu hitungan naik ya Pak? Setelah hitungan naik. Ya, setelah hitungan naik. Kan stop awal di bawah. Satu naik, dua naik, tiga naik. Naik. Melangkah. Turun lagi kan? Dengerin. Dua. Jalan. Dan tiga hal yang paling diperhatikan saat jongkok, berdiri, melangkah. Jongkok tegak, ya. Berdiri tegak, melangkah, jaga saja. Kalau saran saya, tangan di depan kenapa? Supaya tidak buat memaksakan. Tuh, coba kita mulai sekarang tangan di depan. Banyak. Tangan di depan. Memang kalau ini mana kan Pak? Ini memang tangan gini tuh. Kan emang tangannya emang jauh jauh. Nggak harus gini, harus gini. Tangan relax. Jangan kalau kita tahan paku sama relax. Jadi relax aja. Tangan relax. Kenapa saya pilih begini? Nggak harus begini, nggak harus begini juga nih ke kaku. Jadi kita mencoba ini Pak, kekuatan kaki berarti kan? Kaki yang kita Tulang kaki. Jadi Paha. dan kan melatih otot kaki. Kita sama memperbaiki sendi. Nah, Coba kita praktekkan ya. Ya. Ya, terserah mau paha atau di dada terserah, tetapi intinya tadi tegak dan jangan menggunakan tenaga paksa. tangan. Jangan gunakan tangan sebagai penopang berat badan. Tenaga bantuan. Kalau di sini nggak apa-apa ya, Pak Wal. Sini nggak apa-apa ya. Kalau Iya, tangan ya. kamu di dada, Nggak jadi masalah. masalah. Pegang tapi lembut gitu loh. Maksudnya lembut aja, nggak usah terlalu. Iya, kalau tekan kelihatan. Satu, pokoknya setiap angka naik, dua naik, turun lagi, terus lagi tiga naik, tiga. Kenapa? Gitu. Nyaman, ya kan? Ini terasa manfaatnya. Enggak masalahnya suruh naik sama bantuan tangan. Iya, semua orang kalau begini. terbiasa nih. Nanti ujian juga begini. Miring. Oke, baik ya. Kita mulai. Oke. Ayo, kita sudah mulai. Sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buka. Dorong. Tarik. Jangan molor. 1, 2, 3, 4. Berdiri. Ya. Buka. Dorong. Sabar. Tarik. Putar. 1, 2, 3, 4. Buka. Dorong. Tarik. Putar. Perhatikan. Berat badan selalu di atas. Stop. Selanjutnya kita latihan gerakan penapas. Serasi dengan lagu. Terima kasih. Selanjutnya gerakan penapas emosi.
sehat selalu. Amin, amin, Amin. amin. Jangan lupa ya, Jumat depan datang lagi. Biar Insya ramai. Allah. Gimana, Pak?